علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الأكرم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تبركا بالقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ, NW membuka lembaran sejarah, mengangkat derajat putra daerah, terbukti pada diri anak dah menjadi ustadz dan guru sekolah. Nahdlatul Watan modal utama bagi NTB dan Sasak semua, karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama. Kalau anak dah ingin mendapat ilmu berguna, ilmu yang berkat, ibu bapak dan gurumu ingat, wajib dihormat, wajib ditaat. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kita muliakan, kita doakan Rais Am Dewan Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Mudah-mudahan beliau panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, untuk selalu mendoakan kita dan membimbing kita agar menjadi murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang setia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan dan hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani LC MVDI. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan yang sempurna, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan, agar cita-cita Ninida tercinta, pendiri organisasi Nahdlatul Watan jaya sepanjang masa, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan, Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asalis beserta umi beliau dan keluarga. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga pada saatnya nanti beliaulah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi Nahdlatul Watan untuk mencapai cita-cita Balokda tercinta. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Sekwilda, Bapak Ibu Wakil Gubernur, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Desa, Ketua Wilayah Nahdlatul Watan Kepulauan Riau, Pengurus Daerah Nahdlatul Watan se-Kepulauan Riau yang sempat hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik para pelajar, santri santriwati, singkatnya hadirin hadirat tamu undangan yang berbahagia. Dalam suasana penuh akrab dan bersejarah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam yang mulia ini kita dapat melaksanakan satu agenda silaturahmi Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon tingkat pusat dengan pengurus IPNW beserta para santri-santriwati yang ada di Batam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah umur kita, bertambah ilmu, amal, dan mudah-mudahan bertambah pula pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Bersyukurlah kita pada malam hari ini dapat dipertemukan dengan zuriat, keturunan, keluarga, cucu dari pendiri Nahdlatul Wathon, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selaku pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pendiri Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan organisasi Nahdlatul Wathon, di mana kita mengenal beliau. Ulama-ulama dunia mengakui kebesaran keulamaan beliau, dan kita akui bahwa beliau adalah Qutbul Aqtab, seorang pemimpin wali. Qutbul Aqtab, gelar tertinggi dalam kewalian. Beliau adalah seorang raja wali dunia. Yang inilah keluarga beliau, inilah cucu beliau yang mendapatkan estafet mulai dari gelar, nama maupun kepemimpinan dilanjutkan oleh cucu beliau yang merupakan fotokopi dari beliau sendiri. Maka beruntunglah kita semua pada hari ini dapat bertemu dengan cucu pendiri Nahdlatul Wathon, cicit pendiri Nahdlatul Wathon. Kalau Nabi kita dalam sebuah hadis mengatakan, tuba liman ro'ani walam yarani. Saya ulangi, tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Yang artinya Nabi kita bercerita, beruntunglah orang-orang yang pernah bertemu dengan diri saya dan beriman kepada saya. Kedua, ketiga, keempat, beliau mengatakan beruntunglah orang-orang yang tidak bertemu dengan saya tetapi beriman kepada saya. Kalau hadis ini kita kias bahwa kalau saja Nabi kita sebagai figur sentral dalam Islam, beliau orang yang paling berjasa menyelamatkan umat di dunia, yang memiliki warasatul anbiya, punya pewaris, yang kita kenal warisan Nabi adalah para ulama, para aulia. Satu di antaranya adalah pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau saja Nabi seorang penyelamat yang diutus oleh Allah, maka pewaris beliau juga memiliki tugas yang sama, yaitu al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh selaku pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Kalau kita iltibas dalam bahasa agamanya, kalau kita meminjam hadis yang tadi, maka bagi kita warga Nahdlatul Wathon, pelajar Nahdlatul Wathon, warga muslimin muslimat, maka tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah kita, beruntunglah keluarga al-maghfurlah Maulana Syekh yang dididik langsung oleh Maulana Syekh, yang bertemu langsung dengan Maulana Syekh, wa amanabi, dan percaya kepada saya.
Kami yakin perkembangan perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon dengan IPNW-nya ini sebagai bukti bahwa mereka sangat yakin kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Tidak mungkin kita bisa membentuk ikatan pelajar, tidak mungkin kita termotivasi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan kalau kita tidak yakin kepada pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Karena semuanya itu berpijak pada dua ungkapan yang tadi sudah disampaikan oleh Raden Tuan Guru Bajang, pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Apa makna pokoknya NW? Umat Islam, warga Nahdlatul Wathon, semua gerakan, aktivitas mulai dari pemikiran, ucapan, tindakan itu tujuannya untuk Nahdlatul Wathon. Sumbernya Nahdlatul Wathon, pokoknya Nahdlatul Wathon. Kenapa kita pokoknya Nahdlatul Wathon? Karena Nahdlatul Wathon memperjuangkan keimanan dan ketakwaan. Di awal Hizib Nahdlatul Banat yang kita semua selalu membacanya, terutama ibu-ibu muslimat, adik-adik para santriwati, pendiri Nahdlatul Wathon mengatakan, wansyur liwa'aha linasril Qur'anil Karim wa sunnati sayyidil mursalin wal ulumin nafi'ati lil watani wad din. Yang artinya tugas para pelajar, tugas para santri, tugas IPNW adalah pertama, linasril Qur'anil Karim. Tugas kita semua untuk menyebarkan ajaran Al-Quranul Karim, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah warid dari ulama-ulama terdahulu, yang kita warisi dari para ulamaul amilin. Yang kedua, linasri sunnati sayyidil mursalin. Kedua, tugas kita hidup sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai warga, sebagai umat Islam adalah menyebarkan hadis-hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal ulumin nafi'ati lid watani wad din. Yang ketiga, tugas kita sebagai para pelajar, sebagai umat, sebagai murid, tugas kita adalah menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa dan bangsa. Seperti namanya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon artinya pergerakan tanah air, kebangkitan nasional. Jadi Pak Wali Kota, Nahdlatul Wathon itu artinya kebangkitan tanah air, membangun negara. Siapapun orang yang membangun negaranya, memajukan daerahnya, maka itulah namanya orang Nahdlatul Wathon, walaupun dia tidak mendaftarkan diri menjadi Nahdlatul Wathon. Sehingga Bapak Wali Kota yang banyak memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah, memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga pendidikan, berarti Bapak Wali Kota telah masuk dalam tataran Nahdlatul Wathon. Karena beliau ingin bersama-sama dengan kita membangun negara kita, memajukan negara kita. Makanya orang Nahdlatul Wathon tidak boleh diam. Mohon maaf Bapak Wali Kota, di mana-mana para alumni Nahdlatul Wathon biasanya membuat lembaga, mulai dari TPQ, berawal dari TPQ, dilanjutkan dengan kegiatan pengajian majelis taklim, dilanjutkan dengan LKSA, dilanjutkan dengan madrasah sekolah. Semuanya ini untuk membuktikan bahwa Nahdlatul itu artinya pergerakan. Nahidina wan nahidat, orang yang selalu bergerak untuk maju. Untuk memajukan apa? Dalam rangka kita menghidupkan
iman dan takwa. Tatkala iman dan takwa hidup di mana-mana, maka pemerintah insya Allah nyaman tidurnya. Tetapi tatkala masyarakat tidak beriman dan tidak bertakwa, maka di sana sini terjadi kegaduhan, ketidaknyamanan. Tatkala masyarakat tidak nyaman, maka pemerintah paling dulu susah. Karena annasu ala dini mulukihim. Manusia, rakyat tergantung pemimpinnya. Maka kita berharap kalau sudah 2 kali terbukti kepemimpinan, kalau dalam sifat 20, sifat pertama adalah wujud, sifat kedua adalah kidam, sifat ketiga insya Allah bako. Mudah-mudahan Pak Wali Kota ketiganya akan tetap menjadi pemimpin. Karena periode pertama lulus, periode kedua sudah lewat, mudah-mudahan periode berikutnya menjadi bako. Ya. Nah, oleh karenanya kepada adik-adik para pengurus IPNW beserta seluruh para pelajar, pendiri Nahdlatul Wathon telah mengamanatkan kepada kita semua. Tugas kita semua adalah pertama, wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Wathon fil alamin. Jadi tugas kita secara umum pertama, menyebarluaskan ajaran organisasi Nahdlatul Wathon. Lewat apa kita sebarkan? Lewat pendidikan, lewat sosial, lewat dakwah Islamiyah. Semua kita berpotensi membantu guru kita, membantu pimpinan kita untuk menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui organisasi Nahdlatul Wathon. Itu pertama tugas kita semua untuk menyebarkan. Nahdlatul Wathon telah tersebar sampai saat ini ke 38 provinsi di Nusantara. Dari ujung barat sampai Papua, dari Aceh sampai Papua, Nahdlatul Wathon telah tersebar. Madrasahnya sudah menyebar, majelis taklimnya sudah menyebar, kemudian dakwah Islamiyahnya pun menyebar. Yang kedua tugas kita wahfaz. Tugas kita adalah menjadi hafiz, pemelihara, menjaga. Karena perjuangan Islam merupakan suatu modal besar kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Organisasi Nahdlatul Wathon ibarat kendaraan yang perlu dijaga, yang perlu dirawat. Ibarat tumbuh-tumbuhan. Al-Maghfurlah Maulana Syekh banyak menggambarkan bahwa organisasi kadang-kadang digambarkan dengan rumah besar, kadang juga digambarkan dengan kapal besar. Tetapi kadang-kadang juga Maulana Syekh menggambarkan bahwa organisasi itu ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari akar sampai ujungnya. Oleh karena itu kesemuanya ini, semua kita wajib yang namanya hafiz, memelihara. Dengan apa kita pelihara? Alhamdulillah, pengurus besar Nahdlatul Wathon periode ketiga setelah putri kesayangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh Umuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid memimpin organisasi Nahdlatul Wathon selama 21 tahun. Beliau dapat kembangkan, melebarkan sayap organisasi sampai 22 provinsi di seluruh Indonesia. Sekarang ini baru 2 tahun cucu pendiri Nahdlatul Wathon yang namanya sama, gelarnya sama, potongannya sama, yang merupakan fotokopi neneknya. 2 tahun kepemimpinan beliau, Nahdlatul Wathon telah tersebar dan terpelihara di 38 provinsi.
Dengan apa beliau pelihara? Beliau sudah mengeskakan, beliau sudah melantik, maka itu artinya Nahdlatul Wathon telah dijaga, sehingga keruan yang akan mengurus di tingkat provinsi, keruan yang akan mengurus iman dakwah di tingkat daerah, di tingkat camat, sampai di tingkat kadus sudah dibentuk di seluruh Indonesia. Ini upaya-upaya pimpinan